Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai motor-motor listrik ya. Jadi motor-motor listrik ini bagian daripada mesin-mesin listrik juga. Motor electrical motor is part of electrical machine. Kita lihat di gambar ini. Jadi gambar ini adalah diambil dari lab DSK. Di sini ada dua jenis motor, motor arus arah dan motor arus bolak-balik ya. Ini termasuk mesin-mesin listrik karena mesin-mesin listrik ini bisa berfungsi sebagai motor dan motor atau generator gitu ya. Jadi bisa dua fungsi tergantung dari mana kita menggunakannya. Kalau diputar dulu menghasilkan listrik itu generator. Kalau dikasih listrik dulu baru berputar itu motor ya. Oke, kita langsung bahas mengenai klasifikasi atau jenis motor listrik. Nah, motor listrik ini dibagi dua. Ada motor arus bolak-balik, ada motor arus searah, ya, atau motor DC. Nah, yang bolak-balik pun dibagi dua, ada sinkron dan asinkron. Yang asinkron kadang disebut juga dengan motor induksi, ya. Nah, motor induksi ini ada motor induksi 1 fasa dan 3 fasa. Kemudian yang motor arus searah itu juga dibagi dua, ada motor arus arah dengan penguatan terpisah, separately excited, ada yang berpenguatan sendiri, self excited. Nah, yang sendiri ini dibagi 3, ada yang seri, paralel atau shunt, ada yang campuran, combine atau kompon, gabungan antara seri dan paralel. Oke. Nah, kita mulai dengan motor sinkron ya. Motor sinkron adalah jenis motor arus bolak-balik. Biasanya 3 fasa dan berputar pada kecepatan sinkron. Artinya sinkron dengan perputaran atau putaran dari medan magnet atau medan listrik yang dihasilkan oleh jala-jala listrik ya. Jadi jala-jala listrik itu yang 3 fasa itu bisa menghasilkan medan magnet dan medan listrik yang berputar ya. Dan biasanya tanpa slip ya. Diharapkan tanpa slip sehingga putarannya menjadi sinkron. Oke, jadi ini biasanya memiliki frekuensi dan ada juga yang memerlukan arus DC. Jadi untuk sebagai exciternya ya. Dan ini motor ini memiliki torsi awal yang rendah. Oke. Selanjutnya kita lihat kepada apa yang ada di dalam motor tersebut. Jadi motor sinkron ini ada bagian yang diam, kita sebut stator. Kemudian dalam stator itu ada gulungan 3 fasa ya. Kemudian setiap gulungan ditempatkan pada masing-masing slot. Oke. Dan yang bergerak disebut rotor ya. Itu ya. Jadi ini rotor with DC winding. Nah, jadi dikasih arus DC. Oke. Oke. Yang ini adalah bagian dasar di motor sinkron. Tadi sudah jelaskan, ada rotor, ada stator. Nah, kecepatan dari stator itu disebut NS. Itu rumusnya 120 kali frekuensi dibagi dengan jumlah kutub. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari berapa jumlah NS ini, frekuensinya misalkan 50 Hz. Ya, 120, 50, jumlah kutubnya 4. Jadi 120 dibagi 4, 30 kali 50, jadi 1500 RPM. Itu putaran sinkronnya ya. Kemudian ini tadi sudah. Nah, kita langsung ke motor induksi. Nah, jadi motor induksi ini berputar karena adanya tegangan terinduksi yang timbul karena terpotongnya batang konduktor yang ada di rotor oleh medan putar stator. Jadi medan stator dikasih elektrikal, kasih arus listrik ini akan menginduksikan pada stator. Nah, akhirnya stator ini bisa berputar ya karena pengaruh dari medan magnet dari stator. Oke. Kita sambung sekarang ke konstruksi motor induksi. Hampir sama dengan motor sinkron. Jadi ada bagian yang diam, stator. Dan ada celah udaranya, ada gapnya, ada rotornya ya. Jadi ini hampir sama dengan motor sinkron ya. Tapi motor induksi ini ada slip. Jadi ada perbedaan putaran di stator, putaran medan magnet stator, dan dengan putaran rotor. Jadi tidak sama. Nah, perbedaan itu disebut slip. Jadi slip sama dengan NS
putaran sinkron ini dikurangi N rotor dibagi NS kali 100%. Oke. Saya pikir untuk tahap awal itu saja yang saya jelaskan. Insya Allah nanti disambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.